Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Intan Pratiwi dengan NIM 22403071 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah semester 5. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pra-UAS dari mata kuliah Manajemen Bisnis Resiko Syariah yang diampu oleh Ibu Sri Haryanti. Nah, langsung saja untuk penjelasan videonya di slide berikutnya. Video edukasi manajemen resiko bisnis syariah dalam praktik di Bank Syariah Indonesia. Are you ready for what? Let's go! Untuk yang pertama yaitu apa sih itu manajemen risiko? Resiko merupakan sebuah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Resiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan. Sedangkan manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan exposure organisasi terhadap risiko. Manajemen risiko sendiri didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, dan pelaporan risiko yang bertanggung jawab pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen risiko sendiri memiliki manfaat dan tujuan. Manfaat dari manajemen risiko sendiri yaitu ada 5 manfaat. Yang pertama, untuk mengurangi kerugian finansial. Dengan langkah mitigasi, potensi kerugian finansial dapat diminimalkan, misalnya dengan asuransi, cadangan dana, atau pengelolaan yang lebih baik. Yang kedua, yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Organisasi dapat menjalankan kegiatan dengan lebih lancar tanpa gangguan besar berkat mitigasi risiko. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan stakeholder. Stakeholder termasuk investor dan pelanggan lebih percaya pada organisasi yang memiliki manajemen risiko yang baik. Dan yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan. Proses mitigasi risiko ini menyediakan data dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dan yang terakhir yaitu mengurangi risiko hukum. Mitigasi dapat melindungi organisasi dari potensi tuntutan hukum atau penalti karena pelanggaran regulasi. Sedangkan untuk tujuan dari manajemen risiko yaitu yang pertama untuk mengurangi dampak negatif, mengurangi kerugian yang mungkin terjadi baik dari segi finansial, operasional maupun reputasi. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kepatuhan, memastikan bahwa organisasi mematuhi regulasi, standar, atau kebijakan yang berlaku. Dan yang ketiga, mengelola ketidakpastian, memberikan panduan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola ketidakpastian yang ada di lingkungan bisnis atau proyek. Di sini, perusahaan yang saya pilih yaitu Bank Syariah Indonesia. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 04-KDK-03-2021 secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021. Selanjutnya pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI ini adalah pada PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk sebesar 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebesar 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Bank Syariah Indonesia ini adalah salah satu dari beberapa bank syariah termuka di Indonesia yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Dengan didukung sinergi perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.
Syariah Indonesia juga memiliki visi misi, yaitu dengan visi Top 10 Global Islamic Bank dan visi memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Kegiatan bisnis dari Bank Syariah Indonesia ini merupakan ikhtiar atas lahirnya Bank Syariah Kebanggaan Umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam atau rahmatan lil alamin. Bank Syariah Indonesia ini juga memiliki beberapa produk layanan seperti layanan transfer, clearing, inkaso, payroll, dan bank garasi. Bank Syariah Indonesia tentunya memiliki resiko utama yang dihadapi. Nah, resiko yang saya ambil dari Bank Syariah Indonesia di sini adalah resiko pembiayaan atau financing risk. Resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Resiko pembiayaan ini merupakan salah satu resiko utama dalam pemberian pembiayaan bank syariah. Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil atau margin fee dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengatasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resensi. Turunnya penjualan mengakibatnya berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya, dan ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikannya. Nah, pada akhirnya, bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, terutama ketika ia mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar. Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap aparat yang membidangi pembiayaan berdasarkan kapabilitasnya atau authorized limit dan batas jumlah pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu, melakukan diversifikasi serta kebijakan anggunan yang memadai. Ada beberapa strategi mitigasi yang diterapkan Bank Syariah Indonesia, yaitu yang pertama adalah metode pemeringkatan. Metode pemeringkatan ini metode yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dilakukan pada saat survei calon nasabah dan usaha yang dijalankannya, di mana dalam penerapan metode pemeringkatan Bank Syariah Indonesia melibatkan perhitungan dari pendapatan debitur dan pendapatan lain yang diperoleh selain dari usaha yang dibiayai. Dari hasil pemeringkatan yang telah dilakukan, pihak bank dapat mengetahui kemampuan nasabah terhadap kewajiban nasabah terhadap bank yang akan berdampak terhadap kualitas pembiayaan yang diberikan. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu manajemen portofolio pembiayaan. Manajemen portofolio pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia meliputi penetapan target konsumen, yaitu untuk pengusaha skala kecil atau super mikro dengan limit pembiayaan 1-10 juta, untuk usaha skala menengah atau KUR mikro dengan limit pembiayaan 10-100 juta, dan untuk pengusaha skala atas atau KUR kecil dengan limit pembiayaan 1 hingga 500 juta. Strategi yang ketiga yaitu agunan. Dalam perihal agunan yang dijaminkan untuk pembiayaan kredit usaha rakyat, Bank Syariah Indonesia ini memiliki persyaratan khusus, yaitu untuk pembiayaan kredit usaha rakyat yang bernilai lebih dari 100 juta, agunan yang dipakai harus berupa sertifikat. Strategi yang terakhir yaitu manajemen pemulihan. Dalam manajemen pemulihan yang diterapkan Bank Syariah Indonesia dengan membentukkan bagian khusus dalam menangani pembiayaan macet dalam rangka menutupi kerugian yang dipikul pihak bank akibat pembiayaan tersebut. Selain strategi-strategi di atas,
Bank Syariah Indonesia juga dapat menyelesaikan masalah pembiayaan yang bermasalah yaitu dengan melakukan 3R, yaitu yang pertama reschedule. Merupakan cara ini dilakukan oleh pihak bank dengan cara memperpanjang tenor pinjaman dari debitur yang mengalami kredit macet. Hal ini dilakukan agar asuransi yang harus dibayar bisa semakin ringan. Perpanjangan tenor juga disesuaikan dengan kemampuan pembayaran debitur. Yang kedua yaitu reconditioning, merupakan cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Dan yang ketiga yaitu restructuring, merupakan cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara mengubah syarat-syarat pinjaman yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pertimbangan perusahaan memilih strategi yang diterapkan. Strategi mitigasi yang diterapkan Bank Syariah Indonesia dirancang untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan memastikan stabilitas keuangan. Dengan metode pemeringkatan digunakan untuk menilai kemampuan nasabah memenuhi kewajiban mereka melalui analisis pendapatan, membantu bank menentukan kelayakan pembiayaan. Manajemen portofolio pembiayaan membagi target pembiayaan berdasarkan skala usaha sehingga risiko dapat didiversifikasi sesuai kapasitas usaha. Untuk pembiayaan di atas 100 juta, bank mensyaratkan anggunan berupa sertifikat, memberikan jaminan keamanan tambahan. Pengawasan keuangan melalui analisis omset, keuntungan, dan kebutuhan nasabah dilakukan untuk memastikan keberlanjutan usaha yang dibiayai. Jika terjadi kredit macet, bank mengandalkan manajemen pemulihan melalui pembentukan tim khusus dan pendekatan 3R atau reschedule, reconditioning, restructuring untuk memberikan solusi yang fleksibel dan adil kepada nasabah. Strategi ini dipilih karena mampu mencegah risiko, mengelola pembiayaan dengan hati-hati, dan memulihkan kerugian secara efektif.